Pada musim panas tahun 1942, dunia belum tahu bahwa sebuah kota di tepi sungai Volga akan berubah menjadi neraka di bumi. Stalingrad bukan kota terbesar di Uni Soviet, bukan pula yang terindah. Ia hanyalah kota industri panjang yang membentang mengikuti aliran sungai, penuh pabrik baja, gudang gandum, dan permukiman pekerja. Namun namanya membawa simbol yang terlalu besar untuk diabaikan. Kota itu menyandang nama pemimpin Soviet, Joseph Stalin, dan bagi Adolf Hitler, Stalingrad bukan sekadar target militer. Ia adalah tantangan, harga diri, dan obsesi. Sejak saat itu, roda sejarah mulai berputar menuju salah satu pertempuran paling brutal yang pernah dialami manusia. Ketika pasukan Jerman bergerak ke timur dalam operasi Barbarossa setahun sebelumnya, mereka yakin perang akan selesai dengan cepat. Tentara Merah dianggap lemah, rakyat Soviet diperkirakan akan runtuh oleh ketakutan, dan kemenangan tampak hanya soal waktu. Namun kenyataan di medan perang perlahan menggerogoti keyakinan itu. Musim dingin Rusia, jarak yang terlalu luas, dan perlawanan yang terus muncul membuat mesin perang Nazi mulai tersendat. Maka pada tahun 1942, Hitler mengubah fokus. Ia mengincar wilayah selatan Uni Soviet, ladang minyak Kaukasus, dan kota Stalingrad sebagai kunci penguasaan ekonomi dan simbol kemenangan ideologis. Serangan dimulai dengan hujan api dari langit. Pesawat-pesawat Luftwaffe menjatuhkan bom tanpa henti, mengubah Stalingrad menjadi lautan puing dan debu. Bangunan runtuh, jalan-jalan terbelah, dan ribuan warga sipil tewas hanya dalam hitungan hari. Api menyala di mana-mana, asap hitam menutup matahari, dan bau kematian merayap ke setiap sudut kota. Ironisnya, kehancuran total ini justru menciptakan medan tempur yang menguntungkan bagi pihak Soviet. Kota yang hancur tidak lagi cocok untuk perang cepat ala Jerman. Ia berubah menjadi labirin reruntuhan, tempat setiap sudut bisa menjadi jebakan dan setiap puing bisa menyembunyikan senapan. Tentara Jerman memasuki Stalingrad dengan keyakinan bahwa kemenangan tinggal selangkah lagi. Mereka telah menaklukkan kota-kota besar sebelumnya, dan pola yang sama seharusnya berlaku. Namun yang mereka temui bukanlah pasukan yang melarikan diri, melainkan perlawanan yang tidak masuk akal bagi logika perang konvensional. Tentara Soviet bertempur bukan untuk merebut wilayah luas, melainkan untuk mempertahankan setiap meter tanah. Bahkan satu tangga, satu ruang bawah tanah, atau satu dinding yang masih berdiri bisa menjadi medan pertempuran berhari-hari. Pertempuran berubah menjadi apa yang oleh tentara Jerman disebut sebagai perang tikus, pertempuran jarak dekat yang brutal dan melelahkan. Granat dilemparkan dari jarak beberapa meter, bayonet digunakan dalam kegelapan, dan pertempuran sering terjadi di lantai atas dan bawah gedung yang sama secara bersamaan. Siang dan malam tidak lagi berbeda, yang ada hanya suara tembakan, jeritan, dan ledakan yang tak pernah benar-benar berhenti. Tentara di kedua sisi hidup dalam kondisi ekstrim, tidur di puing-puing, makam seadanya, dan selalu sadar bahwa kematian bisa datang dari arah manapun. Di tengah kekacauan itu, sungai Volga menjadi garis hidup terakhir bagi pertahanan Soviet. Di bawah tembakan artileri dan serangan udara, perahu-perahu kecil terus menyeberangkan pasukan, amunisi dan perbekalan ke kota yang hampir sepenuhnya terkepung. Banyak yang tenggelam sebelum mencapai tepi sungai. Banyak yang tewas begitu mendarat. Namun aliran manusia itu tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap prajurit yang tiba tahu bahwa kemungkinan untuk kembali hidup sangat kecil. Namun mereka tetap maju, karena bagi mereka, kehilangan Stalingrad berarti membuka jalan bagi kehancuran seluruh negeri. Tentara Soviet bertempur dengan mentalitas bahwa tidak ada tanah untuk diserahkan. Mundur berarti pengkhianatan, dan bertahan berarti kehormatan. Banyak unit menerima perintah untuk bertahan sampai orang terakhir. Ketakutan bukan hanya datang dari musuh, tetapi juga dari kenyataan bahwa kegagalan akan membawa konsekuensi fatal. Namun di balik disiplin keras itu, tumbuh tekad luar biasa. Para prajurit bertempur bukan hanya untuk negara, tetapi untuk rumah, keluarga, dan hak untuk bertahan hidup.
Di sisi lain, tentara Jerman mulai merasakan kelelahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Stalingrad menguras tenaga, moral, dan sumber daya. Setiap kemajuan kecil dibayar dengan korban besar. Pabrik-pabrik yang menjadi target utama berubah menjadi benteng-benteng mematikan. Salah satunya yang paling terkenal adalah pabrik traktor Stalingrad yang tetap memproduksi tank bahkan saat pertempuran berlangsung di sekitarnya. Tank-tank itu sering langsung dikirim ke medan pertempuran dengan awak yang belum sepenuhnya terlatih, bertempur hanya beberapa meter dari jalur produksi. Musim gugur datang, membawa udara dingin dan hujan yang mengubah reruntuhan menjadi lumpur. Tubuh-tubuh yang tak sempat dikuburkan membusuk di antara reruntuhan, menambah penderitaan psikologis para prajurit. Penyakit menyebar, amunisi menipis, dan kelelahan menjadi musuh yang tak kalah mematikan. Namun pertempuran tidak melambat, justru semakin brutal, semakin putus asa, seolah kedua pihak telah terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tak bisa dihentikan. Hitler dari jauhan menolak segala laporan yang menunjukkan kesulitan di Stalingrad. Ia bersikeras bahwa kota itu harus direbut apapun harganya. Perintah-perintahnya semakin kaku, tidak memberi ruang untuk mundur atau menyesuaikan strategi. Keputusan-keputusan ini perlahan mengikat pasukan Jerman dalam situasi berbahaya tanpa mereka sadari sepenuhnya. Sementara itu, para komandan Soviet dengan sabar menunggu, mengamati, dan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan kota. Dan saat pertempuran di dalam Stalingrad menyorot perhatian dunia, di balik layar, tentara merah mulai mengumpulkan kekuatan di luar kota. Ribuan tank, artileri, dan pasukan cadangan disiapkan dalam diam. Rencana besar sedang dirajut, bukan untuk merebut satu kota, tetapi untuk menghancurkan seluruh pasukan Jerman yang terjebak di dalamnya. Namun pada titik ini, baik tentara di garis depan maupun dunia luar belum sepenuhnya memahami bahwa Stalingrad bukan lagi sekadar pertempuran kota. Ia sedang berubah menjadi titik balik perang dunia. Dan ketika musim dingin mulai merayap perlahan ke Rusia Selatan, membawa suhu yang mematikan, pertempuran Stalingrad bersiap memasuki fase yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Ketika salju pertama mulai turun di sekitar Stalingrad, medan perang berubah menjadi dunia yang dingin, sunyi, dan mematikan. Suhu turun drastis, angin menusuk tulang, dan malam menjadi semakin panjang. Bagi banyak prajurit, musim dingin bukan hanya tantangan, tetapi hukuman yang mempercepat penderitaan. Di dalam kota, tentara Jerman dan Soviet masih saling membunuh dari jarak sangat dekat. Sementara di luar kota, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak tanpa mereka sadari. Pada pertengahan November 1942, Tentara Merah melancarkan serangan balasan besar-besaran yang telah lama mereka siapkan secara rahasia. Serangan ini dikenal sebagai Operasi Uranus. Bukan Stalingrad yang menjadi sasaran utama, melainkan sayap-sayap pasukan Jerman yang dijaga oleh tentara sekutu mereka dari Rumania, Italia, dan Hungaria. Pasukan-pasukan ini kurang perlengkapan, kurang tank, dan tidak siap menghadapi serangan besar di tengah musim dingin. Ketika ribuan artileri Soviet meledak secara serempak, garis pertahanan itu runtuh hampir seketika. Tank-tank Soviet bergerak cepat melintasi dataran beku, menembus pertahanan yang rapuh, dan memotong jalur suplai pasukan Jerman di Stalingrad. Dalam hitungan hari, cincin pengepungan tertutup rapat. Sekitar 300.000 tentara Jerman dan sekutunya kini terjebak di dalam dan sekitar Stalingrad. Apa yang sebelumnya terasa seperti kemenangan yang hampir diraih, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Di dalam kepungan, kebingungan dan ketidakpercayaan menyebar dengan cepat. Banyak tentara Jerman tidak percaya bahwa mereka benar-benar dikepung. Selama ini mereka terbiasa menjadi pihak yang mengepung, bukan yang terperangkap. Namun kenyataan tidak bisa disangkal. Jalur darat terputus dan satu-satunya harapan kini bergantung pada pasokan udara. Hitler memerintahkan agar pasukan bertahan dengan janji bahwa Luftwaffe akan menyuplai semua kebutuhan dari udara. Janji itu terdengar meyakinkan di atas kertas, tetapi di lapangan, ia berubah menjadi ilusi yang mematikan.
Pesawat-pesawat pengangkut Jerman tidak mampu mengirimkan perbekalan dalam jumlah yang dibutuhkan. Cuaca buruk, serangan udara Soviet, dan jarak yang terlalu jauh membuat banyak pesawat jatuh atau gagal mencapai tujuan. Amunisi menipis, bahan bakar hampir habis, dan yang paling menyiksa adalah kekurangan makanan. Jatah harian prajurit berkurang drastis hingga hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk bertempur. Kelaparan mulai menggerogoti tubuh dan pikiran. Prajurit yang dulunya kuat menjadi lemah, langkah mereka tertatih, dan wajah mereka cekung. Kuda-kuda yang tersisa disembelih untuk dimakan. Ketika itu pun habis, apapun yang bisa dikunyah menjadi sumber kalori, meskipun nyaris tak bergizi. Dalam kondisi seperti ini, penyakit menyebar dengan cepat. Radang dingin merenggut jari tangan dan kaki, infeksi menjadi mematikan, dan luka kecil bisa berujung kematian. Sementara itu, Tentara Merah semakin memperketat kepungan. Mereka tidak terburu-buru. Waktu kini berada di pihak mereka. Setiap hari yang berlalu membuat musuh semakin lemah. Artileri Soviet terus menghantam posisi Jerman, menghancurkan sisa-sisa perlindungan, dan menghancurkan harapan untuk bertahan lama. Malam hari tidak lagi membawa ketenangan. Justru di kegelapan, rasa takut semakin terasa karena setiap suara bisa berarti serangan mendadak. Di dalam kota, sisa-sisa pertempuran jarak dekat terus berlangsung, tetapi kini dengan intensitas yang lebih putus asa. Bangunan yang sebelumnya diperebutkan dengan keras, kini menjadi tempat berlindung dari dingin dan artileri. Banyak prajurit Jerman mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah pulang. Surat-surat terakhir ditulis dengan tangan gemetar jika masih ada kertas dan kekuatan untuk menulis. Namun bahkan harapan untuk surat itu sampai ke rumah semakin tipis. Upaya untuk menerobos kepungan sempat dipertimbangkan, tetapi keputusan tertinggi tetap menolak mundur. Perintah untuk bertahan sampai akhir tetap berlaku. Bagi banyak prajurit, perintah ini terasa seperti hukuman mati yang tertunda. Namun struktur disiplin militer dan rasa kewajiban membuat sebagian besar tetap bertahan meski tanpa keyakinan akan kemenangan. Di sisi Soviet, semangat justru meningkat. Mereka melihat bahwa strategi mereka berhasil. Stalingrad yang sebelumnya tampak hampir jatuh, kini menjadi perangkap raksasa. Pasukan Soviet yang sebelumnya bertahan mati-matian di dalam kota, kini merasakan perubahan arah sejarah. Mereka tidak lagi hanya bertahan, tetapi perlahan menekan, memotong sektor demi sektor, memisahkan unit-unit Jerman satu sama lain. Musim dingin mencapai puncaknya, suhu bisa turun jauh di bawah nol, membekukan senjata, kendaraan, dan bahkan tubuh manusia. Tentara Jerman tidak memiliki perlengkapan musim dingin yang memadai. Banyak yang membalut kaki dengan kain apapun yang tersedia, banyak pula yang tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Kematian menjadi sesuatu yang biasa, hampir diterima sebagai bagian dari rutinitas harian. Di tengah penderitaan itu, propaganda dari kedua pihak terus bergaung. Soviet menegaskan bahwa kemenangan sudah dekat, sementara Jerman masih mencoba mempertahankan ilusi bahwa bantuan akan datang. Namun kenyataan di lapangan semakin jelas, kepungan semakin rapat, perbekalan semakin sedikit, dan kekuatan tempur pasukan Jerman terus menurun. Stalingrad kini bukan lagi tentang merebut kota, melainkan tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Semakin dekat akhir tahun 1942, semakin jelas bahwa pertempuran ini sedang menuju titik yang menentukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya akan menentukan nasib seratusan ribu prajurit, tetapi juga arah seluruh Perang Dunia Kedua. Dan di tengah dingin, kelaparan, dan kehancuran total, Stalingrad bersiap menyaksikan babak akhir yang paling tragis dan menentukan. Memasuki Januari 1943, Stalingrad telah berubah menjadi kuburan raksasa yang tertutup salju. Apa yang tersisa dari kota itu hanyalah puing-puing beku, dinding hitam terbakar, dan lorong-lorong sempit yang dipenuhi jasad manusia. Di tengah kehancuran ini, sisa-sisa pasukan Jerman bertahan dalam kondisi yang hampir tidak bisa disebut sebagai tentara. Unit-unit telah terpecah, komunikasi nyaris terputus, dan banyak prajurit bahkan tidak tahu lagi siapa yang memimpin mereka. Tentara Merah mulai melancarkan serangan akhir secara sistematis. Tidak ada lagi dorongan terburu-buru. Setiap langkah dilakukan dengan perhitungan matang.
Artileri menghantam sektor-sektor tertentu, lalu infanteri maju untuk membersihkan sisa perlawanan. Pasukan Jerman yang sudah kelelahan tidak mampu lagi mempertahankan garis yang jelas. Pertahanan mereka runtuh menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi, masing-masing berjuang sendiri tanpa harapan bantuan. Kelaparan mencapai tingkat yang paling kejam. Banyak prajurit tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat senjata. Tubuh mereka melemah, pikiran mereka kabur, dan keinginan untuk bertahan hidup bercampur dengan rasa putus asa yang dalam. Penyakit seperti disentri dan tifus menyebar tanpa kendali. Tanpa obat-obatan, luka kecil berubah menjadi infeksi mematikan. Setiap hari, ribuan orang mati bukan karena peluru, tetapi karena dingin, lapar, dan kelelahan total. Pesawat-pesawat pasokan yang masih mencoba menjangkau Stalingrad semakin jarang muncul di langit. Banyak lapangan udara darurat telah direbut atau dihancurkan. Ketika pesawat berhasil mendarat, jumlah perbekalan yang dibawa tidak sebanding dengan kebutuhan. Beberapa karung makanan atau amunisi tidak bisa mengubah kenyataan bahwa pasukan yang terkepung sudah berada di ambang kehancuran total. Para perwira Jerman menghadapi dilema yang tak mungkin diselesaikan. Mereka tahu bahwa bertahan berarti kematian perlahan, tetapi melanggar perintah berarti kehancuran karier dan hukuman berat. Namun pada titik ini, kehormatan militer mulai kalah oleh naluri bertahan hidup. Disiplin yang selama ini menjadi kekuatan Jerman perlahan retak di bawah tekanan ekstrim. Banyak prajurit bertahan bukan lagi karena keyakinan, tetapi karena tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu akhir. Tentara Merah terus mempersempit ruang gerak musuh. Setiap hari, wilayah yang dikuasai pasukan Jerman menyusut. Bangunan yang sebelumnya menjadi benteng kini direbut satu persatu. Setiap keberhasilan kecil Soviet membawa efek psikologis besar. Mereka melihat musuh yang dulu tampak tak terkalahkan, kini berjalan tertatih, menyerah dalam kelompok kecil, atau jatuh tanpa perlawanan berarti. Di tengah situasi ini, kepemimpinan Jerman mengambil keputusan simbolis yang justru memperparah keadaan. Panglima pasukan di Stalingrad dinaikkan pangkatnya, dengan harapan ia akan bertahan sampai mati dan tidak menyerah. Namun kenaikan pangkat tidak bisa menghangatkan tubuh, mengisi perut, atau menghidupkan kembali pasukan yang telah hancur. Keputusan itu hanya mempertegas jarak antara realitas di medan perang dan perintah dari jauh. Menjelang akhir Januari, Stalingrad praktis terbelah menjadi dua bagian, wilayah utara dan selatan, masing-masing dengan kondisi yang sama buruknya. Tidak ada koordinasi yang berarti di antara keduanya. Banyak prajurit sudah tidak memiliki senjata yang berfungsi, amunisi habis, dan bahkan granat menjadi barang langka. Dalam kondisi ini, perlawanan berubah menjadi simbolis, lebih didorong oleh kebiasaan bertempur daripada harapan kemenangan. Akhirnya, apa yang selama berminggu-minggu tampak mustahil menjadi kenyataan. Sisa-sisa pasukan Jerman mulai menyerah. Bagi banyak prajurit, menyerah bukanlah tanda kelemahan, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ribuan orang keluar dari perlindungan mereka, mengangkat tangan, tubuh mereka kurus, wajah mereka kosong. Mereka tidak lagi tampak seperti tentara dari mesin perang paling ditakuti di Eropa, melainkan manusia yang telah melewati batas penderitaan. Pada awal Februari 1943, perlawanan terakhir berhenti sepenuhnya. Pertempuran Stalingrad berakhir. Dari ratusan ribu tentara Jerman dan sekutunya yang terjebak, hanya sebagian kecil yang akan pernah kembali ke tanah air mereka. Banyak yang mati di medan perang, banyak pula yang meninggal dalam penawanan akibat kondisi kesehatan yang sudah hancur sejak di Stalingrad. Bagi Uni Soviet, kemenangan ini terasa seperti pembalasan atas tahun-tahun penderitaan. Stalingrad menjadi simbol bahwa mesin perang Nazi bisa dihancurkan. Moral tentara merah melonjak, dan kepercayaan diri tumbuh bahwa perang ini masih bisa dimenangkan. Bagi Jerman, kekalahan ini adalah luka mendalam, bukan hanya secara militer, tetapi juga psikologis. Untuk pertama kalinya, satu pasukan Jerman besar hancur total dan menyerah.
Namun dampak Stalingrad tidak terhenti di medan perang. Kabar kekalahan menyebar ke seluruh dunia, mengguncangkan kepercayaan sekutu Jerman dan memberi harapan besar bagi pihak sekutu. Stalingrad menjadi titik balik, momen ketika arah Perang Dunia Kedua mulai bergeser secara nyata. Meski senjata telah terdiam, bayangan Stalingrad akan terus menghantui mereka yang selamat. Pengingatan tentang dingin, lapar, dan kematian massal tidak akan pernah benar-benar hilang. Kota itu, yang hampir lenyap dari mata, kini tercatat selamanya sebagai simbol penderitaan manusia dan kegigihan yang tak terbayangkan. Namun cerita Stalingrad belum sepenuhnya selesai. Yang tersisa adalah makna dari kehancuran ini dan pelajaran pahit yang dapat diambil oleh dunia bahkan puluhan tahun setelah salju di reruntuhan kota itu mencair. Setelah tembakan terakhir di Stalingrad terdiam, yang tertinggal bukanlah rasa kemenangan yang murni, melainkan keheningan yang berat dan menyakitkan. Kota itu hampir sepenuhnya hancur. Bangunan yang pernah menjadi rumah, sekolah, dan tempat kerja berubah menjadi puing-puing tak bernama. Jalan-jalan tertutup salju dan lumpur, bercampur dengan sisa-sisa perang yang tidak sempat disingkirkan. Bagi mereka yang selamat, Stalingrad bukan hanya sebuah kemenangan atau kekalahan, tetapi pengalaman yang meninggalkan luka seumur hidup. Uni Soviet membayar kemenangan ini dengan harga yang sangat mahal. Ratusan ribu prajurit gugur, dan warga sipil menderita tanpa pilihan. Namun, kemenangan di Stalingrad memberi dampak yang melampaui angka korban. Ia mengubah arah psikologis perang. Untuk pertama kalinya, rakyat Soviet benar-benar percaya bahwa musuh yang selama ini tampak tak terkalahkan bisa dipatahkan. Kepercayaan diri ini menjadi bahan bakar bagi rangkaian kemenangan berikutnya yang akhirnya membawa tentara merah ke Berlin. Bagi Jerman, Stalingrad adalah awal dari runtuhnya mitos keunggulan mutlak mereka. Kekalahan ini mengguncang kepercayaan publik dan melemahkan semangat pasukan di berbagai front. Mesin perang yang sebelumnya terus bergerak maju, kini mulai mundur, terpaksa bertahan, dan perlahan kehilangan inisiatif. Stalingrad menunjukkan bahwa ambisi yang tidak disertai perhitungan realistis bisa menghancurkan kekuatan sebesar apapun. Pertempuran ini juga memperlihatkan sisi tergelap dari perang modern. Stalingrad bukan hanya tentang strategi dan taktik, tetapi tentang bagaimana manusia didorong melewati batas kemanusiaan. Kelaparan, dingin ekstrim, dan kekerasan tanpa henti mengubah prajurit menjadi makhluk yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Di sana, nilai hidup seringkali ditentukan oleh keberuntungan semata, bukan keberanian atau keterampilan. Dari Stalingrad, dunia belajar bahwa perang tidak pernah benar-benar dimenangkan. Bahkan pihak yang menang harus menanggung trauma, kehilangan, dan kehancuran yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Kota yang direbut kembali harus dibangun dari nol. Keluarga yang hancur tidak bisa disatukan kembali sepenuhnya. Luka psikologis pada para penyintas terus hidup dalam ingatan mereka jauh setelah senjata disimpan. Stalingrad juga mengajarkan bahwa kepemimpinan memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan manusia. Keputusan yang diambil jauh dari medan perang tanpa mempertimbangkan kondisi nyata bisa berujung pada bencana besar. Kegagalan untuk mendengar realitas di lapangan, serta obsesi terhadap simbol dan gengsi, terbukti lebih mematikan daripada senjata musuh. Dalam konteks apapun, baik militer, politik maupun sosial, kekuasaan yang tidak disertai empati dan kebijaksanaan akan selalu membawa kehancuran. Di sisi lain, pertempuran ini menunjukkan kekuatan ketahanan manusia. Dalam kondisi yang tampak mustahil, manusia masih mampu bertahan, berjuang, dan saling membantu. Prajurit yang kelelahan berbagi remah makanan, warga sipil bertahan di ruang bawah tanah selama berbulan-bulan, dan pasukan yang nyaris kalah tetap menemukan kekuatan untuk bangkit.
ketahanan inilah yang sering kali menentukan arah sejarah, lebih dari teknologi atau jumlah pasukan. Untuk zaman sekarang, Stalingrad menjadi pengingat keras tentang harga dari konflik bersenjata. Di era modern, ketika teknologi semakin canggih dan senjata semakin mematikan, dampak kemanusiaan dari perang justru bisa menjadi lebih besar. Stalingrad mengajarkan bahwa konflik yang dibiarkan membesar oleh ambisi, propaganda, dan kebencian hanya akan membawa penderitaan massal, tanpa pemenang sejati. Ia juga mengingatkan pentingnya dialog, diplomasi, dan pencegahan konflik sejak dini. Ketika perbedaan dikelola dengan kekerasan, yang lahir bukan solusi, melainkan siklus kehancuran. Stalingrad adalah contoh ekstrim tentang apa yang terjadi ketika jalan damai ditutup dan manusia memilih saling memusnahkan. Pada akhirnya, pertempuran Stalingrad bukan sekedar catatan sejarah militer. Ia adalah cermin tentang siapa kita sebagai manusia, tentang bagaimana kekuasaan, ketakutan, dan harapan bisa membentuk tindakan kita. Kisah ini menuntut untuk diingat, bukan untuk memuliakan kekerasan, tetapi untuk memahami betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika dunia gagal menjaga kemanusiaannya. Salju di Stalingrad telah lama mencair, dan kota itu kini hidup dengan nama baru. Namun, gema dari pertempuran tersebut tetap ada, berbisik kepada generasi berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena di balik angka korban dan peta strategi, Stalingrad adalah peringatan abadi bahwa perang, betapapun dibungkus dengan alasan apapun, selalu meninggalkan luka yang jauh lebih besar daripada kemenangan yang dijanjikan.